Cerita ini terinspirasi dari sejarah BPUPKI dari beberapa sumber dengan berbagai tokoh dan latar. Terdapat juga perbedaan dan penambahan atau pengurangan masing-masing tokoh dikarenakan kekurangan orang. Cerita sejarah ini didramakan ulang sebab semua tokoh dan karakter di dalam sejarah ini banyak sekali kenangan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal sejarah-sejarah. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 Desember, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakilkan oleh Tenno Heika ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Asia Timur Konnichiwa, the Japanese government declared to all Indonesian people that they will be free in the future. I am so happy and refilled with the courage of the soldiers of the army who fought desperately to fulfill their obligation during the years of waiting for independence. Thank you. Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Hikmat memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang lipat-lipatnya kepada mulia Tenno Heika. Tenno Heika yang murah hati atas kekabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun hidup saya dan segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan terima kasih kami. Panca, bangsa-bangsa. Dongeng, bangsa-bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Raziman dan wakilnya Ice Bangsai dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sekali sidang yang pertama atas usulan Dr. Raziman untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Raziman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran bagus akan pelosok kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilakan. Saya punya usul Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budaya sejarah Indonesia, mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Ya. Dengan pendapat Dr. Suratio, negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman menurut saya dasar negara dirumuskan dalam berupa 5 poin yang saya sebut dasar asas NKRI yang meliputi: pertama, prinsip kebangsaan; kedua, prinsip kemanusiaan; ketiga, prinsip ketuhanan; keempat, prinsip kerakyatan; kelima, prinsip kesejahteraan rakyat. Saya akui, saya hargai kata-kata Anda.
Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar kata-kata kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Bu Yamin. Menurut saya, idenya sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia, karena Indonesia sangat beragam. Bagaimana ini? Tenang saudara, kalau sidang seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya skor sidang kali ini dan akan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat di sini. Kita akan membahas lagi landasan dasar negara dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat dan pekan lalu kita telah mendapatkan dasar negara oleh yang dikemukakan oleh Bu Yamin. Tapi poin yang berdasarkan dengan kemanusiaan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah saudara-saudara sekalian, apakah ada yang sudah mendapatkan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju ke suatu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan yang penting mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara kita tidak akan mementingkan ego. Lebih baik Anda keluar. Memang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dan keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan masyarakat. Terima kasih atas usulan para saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang ini akan ditutup dan dilakukan hari ketiga. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum memasukkan dasar negara Indonesia sejak kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan penyusunan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Tuhan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan dalam satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima di semua kalangan masyarakat dengan segenap rakyat dan mempercayai masing-masing. Agama itu saya beri nama Pancasila. Tentang semua kita lalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana hasil kemarin tentang bahwa dasar negara harus berlandaskan Islam? Bagaimana jika saya berpendapat? Dipersilahkan Bung Karno. Bagaimana dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum dapat menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta Abidusno. Mengetahui Panitia Ekonomi dan Keuangan pada sidang ini juga dibacakan dengan mendapatkan dari hasil kerja panitia 9 sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10 sampai 14 Juni 1945. Bagaimana hasil rapat kemarin? Persilakan untuk menyampaikan Supomo. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan bahwa sesungguhnya
Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan iman didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dari kepolisian menyatakan diakhiri kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu undang-undang dasar. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan di negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sumber Indonesia, dan itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kewajibannya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan satu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, peraturan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara ulang dari anggota lain, kami menyetujui pembukaan undang-undang dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan undang-undang dasar, 3. Batang tubuh undang-undang dasar. Rumusan yang disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia, Taman India, Belanda, Brunei, Gampang, Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan Pulau Seribu. 2. Bentuk negara kita sebagai kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera kita sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi